What are you doing? Quiet. Halo semuanya, selamat datang kembali di New Monster ID. Seperti biasa, kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang bisa dibilang cukup impresif dari segi visualisasinya. Filmnya berjudul The Dark Tower. Film ini bergenre American Science Fantasy Action yang diproduksi pada tahun 2017. Disutradarai dan ditulis bersama oleh Nikolai Arcel. Film ini sendiri diangkat berdasarkan serial novel kepunyaannya Stephen King dengan judul yang sama. Dibintangi oleh Idris Elba sebagai Roland Deschain, si jagoan kita kali ini cuy. Nah, Roland adalah seorang penembak jitu yang mempunyai misi melindungi sebuah menara yang bernama Menara Kegelapan. The Dark Tower juga merupakan film pertama dalam franchise-nya. Film ini menggabungkan berbagai elemen dari 8 novel yang mengambil tempat kejadian di kota New York dan juga di Mid-Earth atau Dunia Tengah. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya seperti biasa, kita joget dulu cuy. Oke, film dibuka di sebuah tempat, di mana terdapat banyak sekali anak remaja yang sedang bermain. By the way, tempat ini bisa dibilang kayak semacam tempat rehabilitasi gitu cuy. Pada suatu momen, alarm tiba-tiba berbunyi. Para penjaga dengan penampilan aneh alias memiliki kulit yang mengerikan lalu membawa beberapa anak ke dalam sebuah tempat yang berwarna hitam besar. Anak-anak tersebut lalu dipasangkan alat di kepala mereka. Dan sesuatu pun terjadi. Dan yang kita lihat tadi adalah sebuah penglihatan yang dialami oleh seorang pemuda bernama Jack Chambers, yang kini dia terbangun dari tidurnya akibat goncangan yang disebabkan oleh gempa bumi. Jack berusia 11 tahun. Selama hidupnya, dia seringkali mengalami penglihatan dalam tidurnya, di mana dia melihat seorang penyihir misterius. Seperti yang kita lihat tadi, sosok penyihir tersebut berusaha menghancurkan menara raksasa, yang disebut sebagai Menara Kegelapan. Nah, selama ini semua penglihatan yang sudah dialami si Jack selalu dianggap halusinasi oleh ibunya dan juga ayah tirinya. Dan parahnya, kedua orang tuanya sekarang malah menganggap kalau Jack menderita trauma pasca kematian ayah kandungnya. Karena itu Jack akhirnya seringkali dikirim untuk berobat ke psikiater. Setiap kali Jack mendapatkan penglihatan, dia selalu menggambarkannya. Selain sosok penyihir dan Menara Kegelapan, dia juga menggambar satu sosok yang lain, yaitu seorang gunslinger atau penembak jitu. Nah, singkat cerita, sepulang dari sekolah, Jack bertemu dengan bapak-bapak psikiater. Dari semua gambar-gambar yang telah dibuat, Jack beranggapan kalau gempa yang kemarin terjadi ada sangkut pautnya dengan menara raksasa di dalam mimpinya. Dengan kata lain, kalau terjadi sesuatu terhadap menara tersebut, maka dunia yang ada di sini juga ikut berpengaruh. This big tower in the clouds you keep dreaming about. You say these earthquakes we've been having have something to do with it. They happen because the tower is under attack. You're a smart kid, Jake. Okay, I'm not crazy. What if the tower were destroyed? Darkness and fire. Next, ketika Jack akan kembali ke apartemennya, di pinggir jalan dia dikejutkan dengan kemunculan seorang gelandangan yang sepertinya mencoba memberitahu sesuatu. Watch out. They'll take you. They steal kids like you. Cross them over. Special ones. The power of your mind. That's what they want. Dan bukan cuma itu, ketika kembali pada malam hari, Jack kembali bermimpi. Tapi kali ini dia bermimpi tentang si penyihir jahat dan juga gunslinger. Dalam mimpinya terlihat si penyihir membantai beberapa orang. Dan setelah itu si penyihir mendatangi si penembak jitu yang bernama Roland. We lost. Not while the tower still stands. Not while you still stand. Don't let him get in your head. Stop breathing. It never works on you, does it, Roland? Face me! The tower will fall, Roland.
Dalam mimpinya tadi, Jack juga melihat sebuah rumah yang sudah terbengkalai, di mana setelah diselidiki ternyata rumah tersebut juga ada di New York, nggak jauh dari tempat dia tinggal. Nah, setelah itu Jack didatangi oleh sekelompok pekerja dari fasilitas psikiatri yang sebelumnya diminta oleh orang tuanya untuk membawa dan merehabilitasi Jack. Di sini situasinya menjadi menegangkan ketika Jack secara nggak sengaja mengenali kedua orang tersebut dari penglihatan yang selama ini dia mimpikan. Jack menganggap kalau mereka adalah sosok makhluk yang lagi menyamar menggunakan kulit manusia. Hal itu bisa dilihat dari gerak-gerik dan juga luka sayatan yang ada di lehernya. Dengan cepat, Jack mempunyai ide untuk melarikan diri dari orang-orang itu. Setelah berhasil lolos, Jack lalu segera mencari rumah yang dia lihat di dalam mimpinya. Setelah menemukannya, dia lalu masuk ke dalam rumah. Dia menemukan sebuah pintu masuk, dan dengan memasukkan kode yang juga dia dapat dari mimpinya, pintu tersebut seketika membuka semacam portal gitu cuy, dengan tujuan ke dunia lain yang diberi nama Midworld atau Dunia Tengah. Setelah sampai di Midworld, Jack terus berjalan sambil mencari petunjuk tentang apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Nah, di Midworld ini kita juga diperlihatkan sebuah tempat yang ada di mimpinya Jack. Ternyata tempat ini adalah markasnya si penyihir. Beberapa anak buah si penyihir melaporkan kalau mereka sudah mendapatkan kandidat baru, yaitu anak-anak remaja, dan salah satunya adalah si Jack. Setelah itu, satu anak buahnya si penyihir melaporkan kalau seseorang telah menerobos masuk ke dunia mereka secara ilegal. Nah, mereka belum tahu kalau Jack lah yang sudah masuk ke dunia ini. Sekarang kita balik lagi ke Jack, yang sekarang sudah bertemu dengan Roland si gunslinger. Who are you? I'm Jake. It's you. I dreamt about you. Look, you're a gunslinger, right? There are no gunslingers. Setelah mendengar penjelasan Jack tentang kenapa dia kesini dan juga semua penglihatan yang pernah dilihat oleh Jack, Roland lalu memutuskan untuk mengejar si penyihir yang diketahui bernama Walter. Roland bercerita kalau dia selama ini berusaha membunuh Walter sebagai balas dendam atas pembunuhan kepada ayahnya dan juga semua gunslinger yang tersisa. Roland juga menjelaskan kepada Jack bahwa selama beberapa dekade Walter telah menculik anak-anak yang memiliki kekuatan psikis. Anak-anak dengan kemampuan khusus tersebut memiliki semacam shine atau sinar yang bisa digunakan untuk menjatuhkan menara kegelapan. Menara kegelapan fungsinya untuk melindungi berbagai macam dunia atau realita. Dan diantaranya yaitu dunianya tempat Jack berada dengan dunia tempat Roland berada. Dengan hancurnya menara kegelapan, maka makhluk-makhluk mengerikan dari dunia luar akan muncul untuk menyerang dan menghancurkan seluruh semesta yang sebelumnya dilindungi oleh menara kegelapan. Sementara itu, si penyihir Walter rupanya berkunjung ke realiti tempat di mana Jack tinggal, yaitu kota New York. Kedatangannya ke sini adalah untuk menyelidiki perihal portal yang berhasil ditembus. Someone used a portal here in your city without your knowledge. Killed the house demon. Forgive me, sire. We'll find out who this trespasser is and where he went. Already on it. The blood's human, boy. His shine is pure. So that's how he got through. Sayer, didn't Two Skins have trouble with a kid yesterday? Kita balik lagi ke Jack yang sekarang dia merasa sesuatu sedang memanggil namanya. Perlahan-lahan Jack mencoba mendekati sumber suara tersebut. Ketika sampai, dia dibuat terkejut ketika Jack melihat sosok ayah kandungnya yang sudah lama meninggal. Roland yang melihat hal itu langsung tahu kalau Jack dalam bahaya. Darkness and fire. Roland, my son, come with me. Ternyata itu adalah sebuah efek akibat retakan kecil yang disebabkan oleh usaha untuk menjatuhkan menara kegelapan. Namun gak berapa lama seekor makhluk terlihat muncul dan menyerang Roland. Someone got out. Take back! Kemudian esok harinya Roland membawa Jack ke desa setempat dengan tujuan meminta cenayang atau peramal yang ada di desa ini untuk menafsirkan semua penglihatan yang dialami oleh Jack.
khususnya untuk mengetahui tempat di mana si penyihir Walter berada. Nah, di tempat lain, setelah mengetahui tentang Jack, Walter lalu mulai melakukan penyelidikan. Walter membunuh ayah tiri Jack, yang kemudian dia juga menginterogasi ibunya tentang semua penglihatan putranya. Dan Walter menemukan kalau Jack memang memiliki shine murni, dengan potensi psikis yang cukup untuk menghancurkan menara kegelapan seorang diri. Kembali lagi ke desa, di sini si peramal mengatakan kalau Jack memiliki shine yang begitu kuat, atau dengan kata lain dia memiliki bakat yang luar biasa. Dengan kemampuannya tersebut, Jack dikatakan bisa melihat segala sesuatu bahkan di dunia yang berbeda sekalipun. Si peramal kemudian mencoba membaca lukisannya Jack, dan sesuatu pun terjadi. Share your visions with me. Concentrate. The man with that fled across the desert. Ternyata lokasi atau markas si penyihir melakukan aktivitasnya berada sangat jauh, yaitu berjarak 6 bulan perjalanan. Dan bukan cuma itu, semua akses portal sudah dibatasi menuju ke markasnya Walter. Nah, si Jack mempunyai sebuah ide, yaitu dengan menggunakan portal yang ada di New York. Rencananya mereka akan membuka portal yang ada di sini untuk kembali ke New York. Namun ada resikonya. Ketika mereka membuka portal nanti, maka Walter akan mengetahuinya. Dan benar aja, sesaat setelah portal dibuka, tiba-tiba anak buah Walter datang dan menyerang desa. We're losing power. Go find somewhere close to hide. His guns are forged from the steel of the sword of Arthur Eld himself. I believe Keystoneers call it Excalibur. Di sini kita melihat bagaimana Roland menunjukkan keahliannya dalam menggunakan senjata. Meskipun sebenarnya Roland sedang terluka akibat luka yang dia derita sebelumnya ketika melawan monster di hutan tadi. Get him. They're here for him. I know. Roland. What are you doing? Quiet. Singkat cerita, Roland dan Jack bisa menggunakan portal dan kembali ke bumi, di mana kini Roland harus dirawat di rumah sakit. Setelah sembuh, Jack bersama dengan Roland langsung menuju ke sebuah tempat di mana seorang gelandangan sedang istirahat. Yes, dia adalah gelandangan yang kita lihat di bagian awal tadi cuy. Lewat informasi darinya, Jack berhasil mengetahui lokasi portal yang akan membawanya menuju ke markasnya Walter. Kemudian dari situ Jack menuju ke apartemennya untuk menemui ibunya. Namun betapa terkejutnya dia ketika menemukan ibunya telah mati hangus terbakar. Nah, melihat hal itu, Roland bersumpah untuk membunuh Walter demi membalaskan kematian ibunya Jack. Roland lalu mengajarkan Jack dasar-dasar pertempuran menggunakan senjata, serta kata-kata mutiara atau iman yang diucapkan oleh seorang gunslinger. Sejak kematian ayahnya, Roland tidak pernah lagi mengucapkan kata-kata tersebut. I do not aim with my hand. He who aims with his hand has forgotten the face of his father. I aim with my eye. I do not shoot with my hand. He who shoots with his hand has forgotten the face of his father. I shoot with my mind. I do not kill with my gun. He who kills with his gun has forgotten the face of his father. I kill with my heart. I kill with my heart. Not while you still stand. Your shine is your weapon, Jake. Kemudian Jack mengajak Roland ke toko senjata untuk mengisi kembali semua amunisi dan juga persenjataannya Roland. Namun ketika dia hendak keluar, Walter tiba-tiba aja muncul, yang pada akhirnya mereka ini berhasil menangkap Jack. Setelah itu Walter lalu berencana untuk membawanya kembali melalui portal, yang nantinya si Jack ini akan digunakan untuk menghancurkan menara kegelapan. Di saat Jack akan dibawa menggunakan portal, Roland tiba-tiba muncul di tempat tersebut. Dengan segala kemampuannya, gunslinger kita ini mengacak-ngacak seisi ruangan. Get him, sir. Have a great apocalypse.
Nah, saat Jack sedang dipersiapkan untuk menghancurkan menara, tiba-tiba aja sistem untuk menembakkan Shine milik Jack menjadi nggak stabil. Hal itu dikarenakan Jack melawan, dan juga dengan menggunakan kekuatan psikis yang dia miliki, Jack membuka kembali portal. Nah, karena portal tetap terbuka, Walter terpaksa kembali ke New York untuk melawan Roland. So you wanted me to face you, old friend? Here I am. Ketika Roland hampir menyerah, tiba-tiba aja Jack mengingatkan Roland tentang iman atau keyakinan seorang gunslinger, yang pada akhirnya I kill with my heart. Setelah itu, Roland berhasil menghancurkan mesin penghancur dan menyelamatkan menara kegelapan beserta Jack dan anak-anak lainnya. Next, Roland kemudian bersiap untuk kembali ke dunianya sendiri. Di sini dia menawarkan Jack untuk tinggal di dunia tempat Roland berada. Karena Jack nggak punya siapa-siapa lagi di dunianya, maka dia pun dengan senang menerima tawaran tersebut. Dan itu berarti mereka kini kembali ke Mid-Earth bersama-sama. Dan ceritanya pun tamat cuy. Nah, berarti si Jack ini kemungkinan bakalan menjadi gunslinger juga ya cuy. Yoi nggak tuh? Khusus untuk film ini sendiri, gue cukup impress dengan apa yang coba ditampilkan. Dengan konsep memasukkan berbagai macam realita atau dunia yang berbeda. Tadinya gue berpikir kalau menara kegelapannya bakalan hancur. Padahal keren kali ya, kalau apa yang dikatakan akan datang dari luar nanti, pastinya akan menjadi luar biasa. Ya, siapa tahu aja ada sequelnya nanti cuy. So, sekian dulu untuk video hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.